Assalamualaikum, welcome back to my channel. Channel yang suka ngomongin apa aja, terutama soal keuangan rumah tangga. Kembali lagi dengan video kali ini seputar kegiatan Ramadan ya. Kali ini dibuka dengan menu masakan saya untuk berbuka dan sahur. Jadi selama Ramadan kegiatan itu nggak banyak berubah, seperti biasa aja. Saya masak juga tetap satu kali untuk kebutuhan buka dan sahur. Terima kasih buat yang udah klik channel ini. Jangan lupa tonton sampai habis dan jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe ya. Memilih menunya pun tetap sama, selalu ada kuah-kuah, ada gorengan, yang manis, yang merah-merah. Tapi yang harus selalu ada saat sahur adalah menu berkuah atau sayur berkuah. Kenapa? Karena terutama untuk sahur nih kami paling suka sekeluarga lebih ke makanan berkuah gitu ya untuk santap sahur supaya badan tetap segar dan gak ngantuk. By the way, kenapa saya tampilkan menu masakan berbuka dan sahur? Pertama, siapa tahu nih video ini bisa membantu mak-mak semua yang cari inspirasi atau ide masakan ya, menunya apa aja kira-kira. Meskipun saya nggak jago-jago banget masak, tapi kombinasi masakan ini nih enak di lidah ya, cocok di lidah. Kenapa nggak kasih resep sekalian? Karena masakan ini kan sederhana banget, bisa dibuat oleh siapa aja, jadi bisa dipakai untuk resepnya masing-masing. Tapi kalau mau tahu resep yang saya masak, silahkan ditulis di komen aja ya. Karena ya resepnya biasa-biasa aja sih, nggak ada yang istimewa, masakan rumahan sederhana aja. Alasan kedua, karena ternyata masih ada juga yang nggak percaya dengan keajaiban belanja mingguan ya Mak. Mungkin masih pada penasaran, apa iya sih belanja mingguan itu dengan nominal sekian bisa cukup sampai seminggu? Dengan adanya saya menampilkan cuplikan hasil memasak ini, mudah-mudahan membuat orang yang tadinya skeptis jadi optimis terhadap belanja mingguan. Jadi meskipun saya channelnya ini tayang 1 minggu sekali, tapi untuk keperluan video konten masak-masak seperti ini, saya tetap syuting setiap hari ya Mak. Menu berbuka dan sahur kali ini di hari ketiga, waktu itu saya hanya masak sayap goreng tepung ya, dan sisa sayur sop kemarin. Jadi ceritanya karena ada musibah kecil nih di kamar anak saya, itu air talangnya tuh tumpah gitu ya, meluap karena hujannya tuh gede banget, badai gitu kayaknya ya Mak. Jadi semuanya pada turun ke bawah dan ini butuh ekstra tenaga buat ngebersihinnya. Jadi saya cuma masak seadanya aja dan takjilnya pun saya order mau nggak mau. Habis gimana lagi nih, tenaga kebagi ya, kalau lagi bulan puasa lagi lemes-lemesnya. Kalau saya double kerja bisa sakit badan saya dan puasa saya bisa belang bentong. Saya nggak mau kayak gitu, jadi harus ada yang ngalah, harus ada yang berkorban. Jadi urusan takjil beli-beli aja di luar demi menyelamatkan menu berbuka puasa. Karena kalau emak-emak sakit yang jadi korban adalah keluarganya. Menu masakan yang dari awal barusan Mak lihat sampai yang sekarang ini adalah hasil belanja mingguan yang videonya yang sebelumnya pernah Mak lihat ya sebelum video ini. Jadi semua hasil belanja mingguan itu dimasak untuk masakan berbuka dan masakan sahur. Ini ada bala-bala jagung, ada semur ayam, dan ada sayur labu. Ini korma alhamdulillah dapat rezeki juga ya Mak, ada yang ngasih nih. Dan menu berbuka dengan sirup saja. Dan semua belanjaan mingguan saya sudah habis. Jadi setelah 4 hari saya menghabiskan sisa belanja mingguan lalu, buka puasa Ramadan hari kelima itu belanja mingguan saya sudah habis ya Mak. Saatnya reload lagi, saatnya ngisi lagi, isi ulang kulkas lagi. Nah jadi tadi ibu tukang sayurnya juga jualannya alhamdulillah banyak nih. Jadi saya bisa milih pisang, kolang-kaling, pokoknya semua yang saya harapin waktu awal-awal Ramadan ada semua. Jadi saya beli deh. By the way, gimana kondisi keuangan mak-mak semuanya selama Ramadan?
Tetap stabil atau malah berantakan? Atau malah nggak tahu nih sebenarnya berantakan atau enggak sih? Buat yang belum tahu, saya sharing aja ciri-ciri keuangan yang berantakan dulu ya. Ketika udah nikah, yang namanya urusan keuangan nih agak-agak sensitif ya, Mak. Jadi jangan pernah sekali-kali menutup diri soal keuangan, entah itu masalah gaji, atau hutang, atau hal lainnya yang berkaitan dengan uang. Ini juga termasuk nih soal pasangan yang merahasiakan kemana uang tersebut dipakai. Jadi ketika pasangan menemukan struk belanja nih yang dirasa nih belum pernah nih didiskusiin sebelumnya, pasti bakalan timbul konflik suatu saat. Apalagi misalnya yang satu sedang mau berhemat, yang satu lagi malah foya-foya. Dari masalah yang pertama tadi akan timbul masalah kedua, yaitu tidak adanya saling percaya. Kenapa merahasiakan keuangan ya? Karena nggak percaya. Alasan nggak percayanya bisa aja mungkin lebih dari satu ya. Tapi kalau kita lebih memilih diam, nantinya akan timbul miskomunikasi di antar pasangan nih. Dengan berterus terang, pasangan pasti insya Allah akan menghargai ya, Mak. Kalaupun rahasia, sampein aja alasannya kenapa sih hal itu jadi rahasia. Tapi baiknya yang namanya urusan keuangan kita harus terbuka terhadap pasangan. Karena bukan hanya di dunia nih uang kita kemana perginya, pasti nanti di akhirat akan tetap diperhitungkan ya, Mak. Pasangan yang satu mau berhemat, pasangan yang satu lagi malah terlalu menikmati kebahagiaan dunia gitu ya, alias boros. Visi yang beda kayak gini adalah asal mula gitu ya, cikal bakal pertengkaran nih yang bisa berujung dengan perceraian. Naudzubillah min dzalik. Perbedaan yang seperti ini yang sebaiknya didiskusikan untuk mencari jalan tengah atau solusi terbaik bagi kedua pihak. Jadi harus ada komitmen khusus soal keuangan gitu ya. Nggak boleh beda-beda nih, harus satu komitmennya, mau hemat atau mau boros. Nggak ya, Mak, saya bercanda. Nggak mungkin lah, masa ada sih yang mau boros gitu, kayaknya nggak. Mungkin ada yang berlebihan aja, tapi nggak pengen boros sebenarnya. Ya pokoknya gitu deh, harus banyak komunikasi dengan pasangan. Nggak boleh tertutup dengan terutama dengan pasangan kita ya, Mak. Kalau ada apa-apa, pasangan kita yang harus kenal banget sama kita. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Jangan lupa juga sumber penghasilan pasangan kita juga harus tahu ya, Mak. Jadi bukannya kita kepo, bukan. Karena kalau misalnya ada diperoleh dari jalan yang gak halal, kita wajib untuk mengingatkan. Gak boleh terima uang haram. Jadi supaya enak makan dunia dan enak juga pertanggungjawaban akhiratnya, lebih baik kita tahu. Yang namanya pasangan belum ada komitmen soal keuangan, bisa jadi aja nih pasangan kita nih nggak mengikuti anggaran yang udah dibuat bersama ya, Mak. Pengeluaran atau tagihan tuh misalnya nggak dibayarin, terus karena ada pengeluaran lain yang lebih mahal, jadinya pakai alokasi dana yang udah disiapin, yang udah punya pos budgetnya masing-masing. Dan kalau kita butuh sesuatu yang mahal, jujur aja kepada pasangan. Tapi kalau misalnya pasangan kita lagi belum setuju gitu ya, lebih baik ditunda dulu sampai ada kesepakatan bersama. Mungkin yang satunya itu lagi mikir atau lebih mementingkan soal kebutuhan anak. Jadi tetap harus didiskusikan berdua. Karena yang namanya menikah itu tujuannya satu. Dua kepala tapi satu tujuan. Satu kesepakatan, satu solusi, dan satu kebahagiaan. Oke, jadi selesai juga food prepnya. Aduh, makasih banget ya, Mak, masih setia banget nontonin saya food prep seperti ini. Jadi ini ada ikan layang, ada ikan apa tuh namanya, ikan cuek gitu ya, Mak, cuek kue. Terus ada dada ayam seperti biasa, paha, sayap, dan ada kolang-kaling, tahu. Nah, semua ini alhamdulillah nih belanjanya agak banyak. Jadi memang urusan takjil itu di budgetnya harus dilebihkan sedikit ya, Mak. Biasanya kan 200.000, saya hanya belanja untuk keperluan masak utama aja. Jadi kalau misalnya ada takjil, dinaikkan sedikit ya, sekitar 50.000 lah untuk takjil. Syukur-syukur bisa cukup buat seminggu. Kalau misalnya nggak cukup, ya namanya udah ada bahan ya, kita olah aja lah jadi makanan. Pokoknya manfaatkan, maksimalkan apa yang ada di kulkas. Yang penting ada makanan, terutama untuk berbuka. Tujuannya adalah budget belanja mingguan kita jangan sampai bengkak gara-gara takjil.
Dan totalnya adalah 246.000. Terus gimana buat yang keuangannya udah stabil nih, apa cirinya? Ya, kita nih punya pendapatan tetap ya Mak setiap bulannya. Jadi yang tadinya punya pekerjaan tidak tentu, terus sekarang udah ada penghasilan tetap. Bisa jadi kondisi ini nih udah cukup aman nih keuangannya, karena udah ada nih nominal tertentu yang selalu masuk ke rekening kita. Alhamdulillah. Awal menikah yang tadinya hanya cukup untuk kebutuhan primer aja, tapi sekarang berjalannya waktu udah cukup memenuhi kebutuhan primer dan sekunder atau bahkan kebutuhan tersier. Nggak punya utang yang berlebih. Kenapa berlebih? Karena ya melewati batas kemampuan membayar ya. Cicilan A, cicilan I, U, E, O yang lainnya belum lunas, melebihi batas kemampuan membayar setiap bulannya. Akibatnya nih penghasilan tetap kita banyak yang kepotong. Tapi kalau kita udah menyelesaikan semua hutang-hutang kita, penghasilan tetap kita tidak akan terpotong lagi, jadi bisa sering nabung deh. Kalau udah stabil, biasanya udah bisa lagi punya yang namanya persiapan dana darurat dan jangka panjang ya. Meskipun susah, dicoba disisihkan setiap bulannya sedikit demi sedikit. Michael Jackson, sekaya-kayanya dia, tetap aja dia merasa kesepian dan gak bahagia. Keanu Reeves juga gitu, yang super tajir gitu ya, tapi dia lebih milih tuh pakai kaos yang biasa aja, jeans belel, pakai sneakers, bukan pakai pakaian yang dari desainer gitu. Padahal Mas Keanu nih bisa lo bergaya yang sesuai kantong dia, tapi dia lebih memilih untuk hidup sederhana. Nah ini nih perlu dijadiin contoh ya Mak. Meskipun kita mampu, kita bisa memilih kita mau hidup seperti apa, gaya hidup apa yang lebih cocok untuk kita. Setelah selesai food prep, semua udah masuk ke kulkas, saya langsung bikin bumbu-bumbu dasar untuk siangnya ya Mak. Jadi ini adalah bekal modal memasak saya selama seminggu ke depan. Di hari kelima puasa, saya masak udah pakai hasil belanja mingguan yang terbaru ya Mak, yang barusan. Nah jadi ini juga dibantu dengan adanya bumbu-bumbu dasar yang selalu ready. Jadi bikin masakan saya nih selalu cepat, gak capek, gak galau lagi di dapur. Semoga hal-hal yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya Mak. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Mak.